Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kajian Zoom pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak kita diakui oleh beliau karena mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga, yaitu kajian inti. Acara yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, yang mana pada malam hari ini yang bertindak sebagai qari yaitu saudara Muhammad Danil Akbar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan kelak akan mendapatkan syafaat dari yang dibaca. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu acara inti.
Selanjutnya yang bertindak sebagai pemateri pada malam hari ini yaitu Al-Ustadz Aminullah El-Hadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa nashkuruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Para jamaah yang berbahagia, saudara-saudara dan kaum muslimin sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dapat hadir kembali dalam kajian kita, kajian tentang iman. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dari kajian yang sebelumnya. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Terlebih dulu saya minta maaf pada pertemuan yang lalu ada sesuatu hal sehingga saya tidak bisa hadir dalam kajian rutin ini. Alhamdulillah pada hari ini bisa dilanjutkan kembali. Baik, kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan yang dulu. Saya minta dibukakan akses untuk share screen pada host. Ya, pada pertemuan yang lalu kita memasuki pembahasan mengenai iman kepada Allah. Mungkin pada malam ini kita lanjutkan. Ya, sudah dibukakan. Terima kasih. Ini yang ada di layar ini. Sebentar, saya geser biar tidak mengganggu layar saya. Baik, al-imanu billahi azza wa jalla. Saya kira kita sudah sampai pada bagian akhir ya. Dulu kita agak panjang berbicara bahwa Allah adalah al-awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Ini di poin ini. Kemudian la yushbihuhu syai'un minal kainat. Tidak ada satupun yang menyerupainya, menyerupai Allah di antara makhluk-makhluk ya. Kalau kita sempurnakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyerupai Allah. Al-ahad fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Bahwa Allah itu adalah zat yang esa dalam 3 aspek ini, yaitu pertama fi uluhiyatihi, yang kedua fi sifatihi, yang ketiga fi af'alihi. Nah, mungkin saya ingin mengulang ini kalau pada pertemuan lalu sudah, tapi seingat saya belum. Tapi kalau sudah ya saya ulang aja nih. Jadi inilah kajian kita pada topik ini. Kita berbicara tentang tauhid. Nah, tauhid itu mengesahkan Allah, menyatakan bahwa Allah itu al-ahad, menyatakan bahwa Allah itu al-wahid. Ini ada satu hal ya yang mungkin perlu dicatat oleh adik-adik.
Ada kata wahid, ada kata wahid. Al-ahad, ya al-ahad satu. Kalau wahid itu satu dalam bilangan. Tapi kalau wahid itu satu-satunya. Jadi Allah itu adalah al-wahid, satu-satunya. Nah, dia Allah itu al-ahad, al-ahadu fi uluhiyyati. Kata uluhiyah ini dari kata ilah. Ilah, mungkin beberapa pertemuan lalu saya mungkin sudah berbicara bahwa dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu bermakna ganda, kata Tuhan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab untuk menyebut Tuhan itu ada kata Rob, Robbun, ada kata ilahun. Nah, di atas ini tadi kita menemukan kata ini, misalnya nih ya, yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwal ilahul haq. Nah, ini saya kira dulu saya menyinggungnya di sini ya. Ada Rabb dan ada ilah. Rabb itu adalah Tuhan, ilah juga Tuhan dalam bahasa Indonesia, tetapi pengertiannya berbeda, Rabb dan ilah. Dulu saya gambarkan untuk memudahkan memahami dalam bahasa Indonesia, itu kalau Rabb itu Tuhan yang gitu ya dulu ya. Tuhan yang apa? Menciptakan, memelihara, menguasai, mencukupi kebutuhan, terusnya. Kalau ilah itu Tuhan yang di apa? Disembah, dipuja, dimintai pertolongan, yang ditakuti dan sebagainya. Pokoknya yang itu ilah. Nah, sekarang di sini di dalam poin al-ahadu fi uluhiyatihi. Jadi kata uluhiyatun itu dari kata ilah, Tuhan. Uluhiyah itu ketuhanan. Nah, ketuhanan yang apa? Ketuhanan dalam hal yang disembah. Ya. Dalam hal yang disembah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang layak untuk disembah. Satu-satunya zat yang layak untuk ditakuti. Satu-satunya zat yang layak untuk dipuja-puji. Itu uluhiyah. Allah al-ahadu fi uluhiyati. Karena itu kemudian dalam kajian ilmu tauhid, itu di sana ada tauhid uluhiyah. Ya, ada tauhid uluhiyah. Artinya perhatian kepada keesaan Allah dalam hal dialah zat satu-satunya yang dipuja. Mungkin saya pertemuan lalu sempat menyinggung juga ya, kata dipuja dalam bahasa Indonesia itu memang ada juga makna yang umum ya. Ada kalanya juga manusia dipuja, tapi dipuja bukan arti disembah, tapi dipuja mungkin dikagumi, dihormati, diapresiasi dan sebagainya. Dari kata itulah kemudian ada tokoh pujaan misalnya. Nah, tokoh pujaan itu tidak sama tentu dengan Tuhan yang dipuja. Nah, yang di sini uluhiyah di sini adalah ketuhanan dalam arti tempat pemujaan, bukan tempat pemujaan, sasaran pemujaan. Jadi Allah adalah tujuan pemujaan itu. Artinya tidaklah benar kalau ada makhluk, ada manusia yang menyembah Tuhan selain Allah. Itulah makna dari kata kalimat tauhid atau kalimat syahadat yang kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Artinya realitas dalam kehidupan masyarakat itu banyak orang atau benda atau apa saja yang dipuja orang. Yang dipuja dalam arti disembah.
Tetapi dalam pernyataan kalimat tauhid tadi, la ilaha, tidak ada satupun yang layak untuk dipuja. Tidak ada satupun yang layak untuk dianggap sebagai Tuhan. Tidak ada satupun yang layak untuk disembah. Jadi dinegasikan, dikosongkan semua, dibatalkan semua. Maka kemudian segera disusul dengan kata illallahu, kecuali Allah. Jadi kalau kita menggambarkan, misalnya ya, kita gambarkan di hadapan kita ini dengan gambar bulatan-bulatan, maka di depan kita ini banyak sekali bulatan-bulatan. Mungkin ada 7, ada 8, atau mungkin ada belasan, bahkan ada berpuluh-puluh atau ratusan. Maka bulatan-bulatan ini semuanya tidak bermakna dalam pengertian ini tadi ya, dalam pengertian sasaran pujaan tadi, semuanya salah, nanti diperkecualikan satu, illallahu, kecuali satu poin. Satu poin. Ini adalah dalam rangka untuk memurnikan. Jadi kalau di hadapan manusia itu banyak orang, banyak benda, banyak apa saja yang dikuduskan atau yang disucikan atau yang dimuliakan, maka semua itu pernyataan-pernyataan itu batal semua. Illallahu, kecuali jika ditujukan kepada Allah. Nah, ini ya, itu uluhiyah, fi uluhiyah. Ini tadi yang kita bicarakan agak panjang tadi. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Wa sifatihi. Ya, wa sifatihi. Ini kenapa sih kok sifatihi kok bukan sifatuhu ya? Mungkin pertemuan lalu sudah ya, karena di depan ini ada fi, maka setelah wa ini mengikuti depannya. Karena fi uluhiyati, nah ini maka di sini juga fi sifati. Ya. Wa sifatihi, wa fi sifatihi itu maksudnya. Bahwa Allah itu adalah esa dalam sifatnya. Bagaimana kalau dalam ilmu tauhid misalnya yang diperkenalkan kepada kita di sekolah-sekolah, di madrasah, di pengajian-pengajian, bahwa Allah itu punya sifat, misalnya ada yang mengatakan Allah itu punya 19 sifat, ada 13 sifat. Ada yang mengatakan Allah itu mempunyai 20 sifat. Di sini kok disebut satu, gimana itu? Ada sifat yang 13 itu mungkin ada yang hafal ya. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilm, hayat, sam, basar, kalam. Ya, yang ke-13 adalah kalam. Tapi ada yang mengatakan 20. Kok bisa ya? Nah, yang 20 itu adalah ke-14 itu adalah pengulangan dari yang ke-7. Setelah kalam ada qadiron, itu dari kudra, ya. Muridan dari iradah, terus apa lagi itu? Hayyan dari al-hayat, sami'an dari kata as-sam'u, basiran dari kata al-basaru, dan seterusnya nanti sampai dengan kata mutakalliman itu dari kata al-kalam. Jadi tidak ada problem dengan jumlah yang 13 ataukah yang 20. Bahkan di kitab tertentu itu disebutkan sifat Allah bukan 13, bukan 20, tapi ada yang menyebut 7. Kenapa kok 7? Ya, yang secara eksplisit tersebut di dalam Al-Quran itu hanya 7. Ya, yang eksplisit tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi seperti wujud itu nggak ada dalam Al-Quran. Kata wujud maksud saya. Jadi kata wujud nggak ada. Tapi kata yang bermakna wujud banyak. Gitu. Nah, itu yang secara lafzi tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga tidak seperti yang berjumlah 13 atau 20. Tapi itu bukan problem kita ya. Tidak ada masalah. Tapi saya ingin menyebutkan bahwa Allah itu esa dalam sifatnya. Artinya meskipun sifat Allah itu berbilang,
ada 13, ada 20 atau mungkin juga 7, tetapi sifat Allah dengan jumlah itu adalah khas pada Allah saja. Unik, ya. Jadi unik pada Allah saja, tidak ada pada makhluk selainnya. Apa misalnya tadi wujud ada, ya, al-wujud. Kita juga ada, tapi wujud yang ada pada kita, pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, pada benda-benda fisika, itu tidak sama dengan Allah, atau Allah tidak sama dengan itu semua. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Allah punya sifat al-basar, yaitu melihat. Kita juga bisa melihat, kita juga punya sifat melihat. Nah, melihat pada Allah pasti tidak sama dengan melihat yang kita miliki. Kalau melihat pada kita, ini seperti saya ini ya, saya melihat. Tapi ketika tidak ada kacamata, melihat saya tidak sempurna. Ketika apalagi kalau tidak ada cahaya, saya nggak bisa melihat sama sekali. Artinya penglihatan saya itu relatif terbatas. Pertama terbatas pada instrumen penglihatan saya, yaitu mata. Kemudian terbatas lagi dengan unsur-unsur penunjang lainnya, ya seperti tadi cahaya, mungkin alat penglihatan saya, kacamata saya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi meskipun ada sifat dengan nama kata yang sama, tetapi substansinya tidak sama. Karena itu Allah tetap al-ahad fi sifatihi. Kemudian yang ketiga, wa af'alihi. Allah itu esa dalam perbuatannya. Ya, Allah itu esa dalam perbuatannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menumbuhkan segala kehidupan di langit maupun di bumi. Semua aktivitas menciptakan, menumbuhkan, bahkan sampai nanti menghancurkan, itu adalah aktivitas af'al, perbuatan-perbuatan yang yang bersumber dari Allah, dan perbuatan-perbuatan itu hanyalah khas pada Allah. Jadi kalau misalnya ya kita bisa membuat sesuatu, membuat apa ya? Ya, misalnya kita membuat bumi-bumian gitu ya, bumi-bumian. Lalu ternyata ketika kita membuat bumi bulatan itu ternyata ada kegiatan yang harus kita lakukan, misalnya harus dengan meremas-remas bahan bakunya. Lalu kita bertanya begini, apakah ketika Allah dulu menciptakan bumi diremes-remes gitu ya sampai kemudian jadi? Atau misalnya kita membuat menciptakan sesuatu lah ya. Lalu kita berpikir apakah ketika Allah mencipta dulu juga seperti itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau pertanyaan atau pernyataan seperti itu diputus dengan al-ahadu fi af'alihi. Allah itu esa dalam perbuatannya. Jadi perbuatan itu khas pada Allah, tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan, ya, tidak ada pecahan atau bagian dari perbuatan-perbuatan selain Allah. Sudah, saya kira ini ya 3 hal ini memang sengaja saya agak perluas karena ini ada kaitannya dengan kajian dalam ilmu tauhid ya. Jadi al-ahadu fil uluhiyatihi, esa dalam ketuhanan, wa sifatihi, esa dalam sifatnya, wa af'alihi, dan esa dalam perbuatan-perbuatan. Nah, kemudian lanjutannya ini adalah Allah itu al-hayyul qayyum, zat yang hidup dan zat yang terus-menerus berjaga.
Zat yang hidup dan terus-menerus yang berjaga. As-Sami'ul Basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu. Nah, ini kata-kata ini Al-Hayyul Qayyum itu diambil dari lafaz Al-Qur'an, As-Sami'ul Basir juga diambil dari lafaz Al-Qur'an. Jadi beberapa bagian dari redaksi yang ada di dalam teks ini memang diambil dari teks Al-Qur'an. Dengan demikian memang kata-kata ini memang paling indah kalau diambil misalnya Al-Hayyul Qayyum itu pasangannya, As-Sami'ul Basir. Begitu juga ini kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini juga banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian berikutnya penjelasan selanjutnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini juga lafaz dari ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya innama amruhu, sesungguhnya ketentuan Allah itu, ya, idza arada syai'an, jika ia Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, cukuplah Allah mengucapkan, ya, mengucapkan, menfirmankan kepada sesuatu itu dengan lafaz kun. Cukup dengan lafaz kun. Karena Allah adalah zat yang maha menghendaki. Maka ketika Allah menghendaki kun, jadilah, maka sesuatu atau apapun yang dikehendaki itu fayakun, pasti jadi. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dan Allah maha mengetahui terhadap apa saja yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Allah maha mengetahui terhadap apa saja yang dilakukan oleh makhluk-makhluk. Nah, sampai di situ ya. Ini ketika kita berbicara tentang keesaan Allah tadi. Nah, soal apa ini tadi ya, yang ketika kita bicara tentang sifat, nah sifat ini memang ada problem di antara golongan-golongan ilmu kalam, tapi kita tidak mendiskusikannya di sini karena nanti dalam lanjutan dari naskah yang kita baca, bahwa apa yang kita kaji dalam naskah ini adalah berdasar apa yang ada di dalam teks-teks wahyu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka lanjutan al-muttasifu. Allah itu memiliki sifat, ya, atau yang menyandang sifat bil kalam. Allah itu menyandang sifat bil kalam. Bil kalam apa bil kamal ya? Saya enggak cek di teks ini. Tapi pakai kamal juga betul, pakai kalam juga betul. Hanya nanti tinggal saya menjelaskan saja. Bentar, saya cek. Oh, bil kalam betul ya. Jadi al-muttasifu bil kalam, Allah itu menyandang sifat al-kalam. Al-kalam artinya yang memiliki firman. Allah adalah zat yang memiliki firman. Itu salah satu sifat Allah. Wa kulli kamal, dan setiap kesempurnaan atau semua kesempurnaan. Jadi sifat Allah adalah semua sifat kesempurnaan. Oleh karena itu kalau tadi saya mencontohkan, saya melihat, tapi sifat melihat pada diri saya itu bukanlah sifat kesempurnaan. Karena apa? Ya karena ketergantungan tadi, keterbatasan tadi. Tergantung ketika saya untuk melihat harus dengan membuka mata, untuk melihat harus ada cahaya, untuk melihat harus ada objek yang dilihat dan sebagainya.
Itu artinya sifat yang ada pada saya itu bukan sifatul kamal, bukan sifat kesempurnaan, tapi sifat keterbatasan. Sementara pada Allah itu muttasifun bikulli kamalin. Memiliki sifat dengan segala kesempurnaan. Dan di dalam poin ini saya kira menarik. Kenapa al-kalam saja yang disebut? Nah, saya tidak tahu persis kenapa al-kalam, tapi boleh jadi karena sifat al-kalam itulah yang kemudian menjadikan kita semua ini mengkaji. Kenapa? Karena kalam itu adalah kalam Allah, firman Allah. Kita mengkaji firman Allah. Bagi umat Nabi Muhammad, firman Allah adalah Al-Quran. Maka itu yang menurut saya kenapa dalam poin ini disebut al-muttasifu bil kalam. Kenapa tidak bil qudra? Kenapa tidak bis sam'i? Kenapa tidak bil basari? Kenapa tidak bil wujudi misalnya gitu. Saya kira di situ. Kemudian al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin. Al-munazzah. Barangkali saudara-saudara pernah mendengar kata tanzih ya. Nah, dengar kata tanzih ya. Tanzih itu dari kata nazzaha yunazzihu. Tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan atau membebaskan dari segala kekurangan, itu tanzih. Nah, Allah itu al-munazzah. Allah itu terbebas dari kekurangan. An kulli naqsin, terbebas dari segala macam kekurangan, wa muhalin, dan terbebas dari segala hal yang mustahil, dari segala hal yang mustahil itu ya, segala hal yang tidak mungkin gitu. Jadi Allah terbebas, munazzah, terbebas. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih. Biyadihil amru kulluhu, di tangan Allah lah segala keputusan itu berada. Artinya segala keputusan itu ada di tangan Allah, wa ilaihi yarji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Baik, saya kira ini ya poin-poin yang kita jadikan sebagai pengantar kajian kita pada malam hari ini. Jadi itu tadi lanjutan keimanan kepada Allah, bahwa Allah adalah zat yang esa. Allah adalah zat yang esa dalam arti bukan hanya dalam zatnya saja, tetapi Allah itu esa dalam berbagai aspeknya. Esa dalam berbagai dimensinya. Jadi bahwa Allah itu bahwa Allah itu esa dalam wujudnya, Allah itu esa dalam sifatnya, dan Allah itu esa dalam perbuatannya. Kemudian tadi bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, ya, menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya, karena Allah adalah zat yang maha berkehendak. Allah adalah al-murid, ya, yang berkehendak. Allah adalah dzul iradah, yang memiliki sifat iradah itu. Jika Allah menghendaki, maka cukuplah baginya dengan bertitah kun, jadilah. Maka dengan kehendak Allah, apa yang dikehendaki itu menjadi terwujud atau menjadi realitas. Saya kira itu
sebelum kita lanjutkan ke di situ ada tambih ya. Tambih itu peringatan atau catatan. Saya lanjutkan dulu lah. Di sini kita bisa diskusi. Tambih ya. Tambih itu artinya catatan. Oke. Disebutkan catatan dalam naskah himpunan putusan tarjih itu, maka lafanallahu bil bakhti fil i'tiqad bima la tasilu ilaihi uquluna. Ini satu kalimat. Maka lafanallah, Allah tidak membebani kita bil bakhti untuk membahas atau untuk memikirkan atau untuk meneliti fil i'tiqadi mengenai keyakinan bima la tasilu ilaihi uqulana, yang ya mengenai keyakinan yang atau tentang sesuatu yang akal kita tidak bisa mencapainya. La tasilu tidak sampai, uquluna akal kita tidak sampai. Artinya Allah itu mendesain kita dengan akal yang terbatas. Karena Allah mendesain, menghendaki akal kita terbatas, maka Allah tidak memaksa kita, tidak membebani kita untuk memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan atau di luar jangkauan akal kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Nah, kemampuan kita adalah memikirkan objek yang terjangkau oleh indera kita atau yang terjangkau oleh akal kita. Banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita itu tidak menjadi beban bagi kita. Itu catatan berikutnya, li'anna aqlal insan, disebabkan karena akal manusia itu la yastati'u ayyasila ila ma'rifati dzatillahi. Karena akal manusia itu tidak mampu, la yastati'u, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan ayyasila untuk mencapai ila ma'rifati dzatillahi, untuk mencapai pengetahuan terhadap zat Allah. Wa kaifiyati ittisafihi bisifatin, dan juga tidak mampu untuk mengetahui bagaimana Allah itu bersifat dengan sifat-sifat. Nah, seperti tadi saya gambarkan. Kalau kita melihat, ya, kita melihat sesuatu, kita gunakan mata kita. Tapi ketika ada debu, lalu debu itu masuk ke mata kita nggak bisa melihat. Jadi kita bisa menggambarkan penglihatan kita ini serba terbatas, serba tergantung. Nah, di antara keterbatasannya tadi saya sebut, kalau ada cahaya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Bukan hanya cahaya saja ternyata. Kalau nggak ada debu, kalau ada debu ya nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan debu nggak ada, tapi asap ada, maka kena asap pedas, nggak bisa melihat. Nah, dengan sifat Allah, kita tidak bisa mengetahui kaifiyati ittisafihi. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana, jadi bagaimananya itu. Allah itu memiliki sifat bisifatin dengan beragam sifat. Fala tabhath anhu, maka janganlah kamu membahasnya, janganlah kamu melakukan penelitian mengenai hal itu.
Lanjutannya, walaisa fi wujudihi ta'ala syakkun. Tidak ada lagi keraguan mengenai wujud Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 10, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah masih ada keraguan mengenai Allah? Atau apakah masih ada orang yang ragu mengenai Allah? Dia adalah fatiris samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Pernyataan dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada yang perlu diragukan mengenai wujud Allah. Bahwa Allah adalah sang pencipta langit dan bumi. Kalau kita kaitkan dengan tadi ya, antara Rob dan Ilah, Fatiris Samawat ini adalah Rob. Fatiris Samawat, sang pencipta langit, wal ardi dan bumi. Jadi Allah itu adalah Rabbus Samawati wal ardi. Baiklah, ini catatan dari bagian pertama, iman kepada Allah. Sekali lagi, dalam catatan ini disebutkan manusia tidak dibebani untuk membahas sesuatu yang akal tidak bisa mencapainya. Karena akal manusia itu didesain dalam keterbatasan, tidak bisa mencapai zat Allah, tidak bisa mencapai pengetahuan bagaimana Allah itu bersifat, dan juga karena itu tidak perlu membahas hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal itu. Catatan terakhirnya adalah karena sudah jelas bahwa wujud Allah itu pasti, tidak perlu diragukan. Bahwa Allah adalah zat pencipta langit dan bumi. Baik, saya kira itu pengantar saya. Saya persilakan kalau ada komentar atau ada respon dari audiens. Monggo bagi jamaah yang mungkin ada unek-unek yang bertanya, kami persilahkan. Mas Faisal, jadi ditawari kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan unek-unek. Kalau unek-unek itu berarti marah sama saya. Oh, Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Silakan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi gitu. Mungkin tidak ada ya. Saya ingin bertanya Ustaz. Silakan. Bukan unek-unek ya? Ya, betul Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui Ustaz, kan ada orang yang membagi itu ketauhidan itu Ustaz. Kan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wal sifat. Nah, itu ada sebagian dari golongan yang menjustifikasi trilogi tauhid ini sesat, Ustaz. Katanya tidak sesuai dengan sunnah. Terus mereka bilang yang merumuskan dari trilogi tauhid ini orang-orang Wahabi, Ustaz. Monggo minta penjelasannya, Ustaz. Ya. Oke. Yang menamai ilmu kita ini ilmu tauhid siapa? Ini jawabannya dengan pertanyaan ya. Jadi yang menamai ilmu kita ini, ilmu yang sedang kita bahas ini ilmu tauhid, siapa yang menamai? Ulama, Ustaz. Ulama itu nabi bukan? Nabi atau bukan? Bukan.
Bukan. Oke. Kalau bukan ya sama saja. Yang bagi-bagi tadi itu ya sama aja, nggak apa-apa itu manusia. Itu kan dalam apa? Dalam kerangka ilmu. Jadi ilmu itu adalah cara manusia untuk memudahkan mengenali sesuatu. Ya, cara yang dirumuskan oleh manusia untuk mengenali sesuatu lebih mudah, lebih sistematik. Itu ilmu. Ya, tidak harus dikatakan, wah ini siapa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi nggak usah dicantol-cantolkan atau dikait-kaitkan dengan ini adalah golongan ini atau golongan itu. Ilmu itu bisa saja kita menambahkannya pun boleh atau kita meringkasnya pun boleh. Jadi tauhid itu hanya satu macam apa? Ya tauhid Allah, udah nggak apa-apa juga. Sama dengan tadi itu sifat ada 13. Itu siapa yang menyebut ada sifat 13 itu? Al-Quran tidak menggunakan angka 13. Apalagi 20, nggak ada. Termasuk 7, angka 7 juga nggak ada. Gitu. Jadi itulah ilmu ya. Jadi itu tadi ilmu tauhid. Sama dengan kita mengatakan bahwa syahadat, sholat dan seterusnya sampai haji itu adalah rukun Islam. Siapa yang mengatakan itu rukun Islam? Nabi hanya mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan pada 5 hal. Itu. Nabi menyebut syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya sampai fatahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi Nabi kan nggak menyebut itu rukun Islam. Kenapa di buku Anda disebut rukun Islam itu? Begitu juga yang iman itu. Nabi nggak pernah menyebut itu rukun iman. Tapi kita menyebutnya rukun iman ya. Itulah setelah pengetahuan itu kita sistematisasi, kita menamainya begitu. Jadi menurut saya nggak usah lah dipertentangkan soal penamaan. Itu Mas ya, Mas Faisal. Iya, Ustaz. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Monggo bagi jamaah. Kalau tidak ada, oh ya, gimana? Silakan. Mungkin bisa dilanjut mau Ustaz. Ya. Saya lanjutkan catatan berikutnya dari yang tadi ya. Jadi di bawah ini masih ada hal ini catatan lagi. Ini ya. Waqad saddal Qur'anu 'alal uqul babal khawdi fi ma la tablughuhul madariku biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Waqad saddal Qur'an. Al-Qur'an telah menutup. Al-Qur'an telah memblokir ya, sadda itu menutup dalam arti memblokir. 'Alal uqul, menutup bagi kemampuan akal manusia, babal khawdi fima la tablughul madarik. Akal manusia itu sudah ditutup oleh Al-Quran, artinya tidak ada ruang bagi akal manusia untuk memikirkan atau untuk berkecimpung fima la tablughul madarik, pada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan berpikirnya manusia, oleh kemampuan akal manusia. Kenapa? Ini firman Allah yang menunjukkan bahwa peluang itu tidak ada adalah
Jadi sudah cukup dengan informasi ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Sesuatu pun. Di sini ada mufasir yang mengatakan ini adalah perhatian yang harus diperhatikan betul karena ada dua kata seperti di sini. Ka itu seperti, mithli juga seperti. Jadi seperti aja nggak ada, apalagi tanpa seperti gitu. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Seperti aja tidak ada, apalagi tidak seperti, pasti nggak ada. Gitu. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti umpama itu salah ya, tapi ini kan bahasa Arab. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan yang harus diperhatikan karena menggunakan dua kata seperti. Ka itu seperti, mithli juga seperti. Kemudian wa nasu ala anna quwwatal aqli mahdudatun. Dan Al-Qur'an telah menetapkan, menyatakan ya, atau Allah telah menyatakan bahwa ala anna quwwatal aqli, bahwa kemampuan akal itu mahdudatun, terbatas. Jadi mahdud itu dari kata haddun. Haddun itu batas. Jadi akal manusia itu kemampuannya terbatas. Selain terbatas karena hal-hal yang mempengaruhi, juga daya jangkaunya juga terbatas. Kenapa? Karena akal itu melekat pada manusia. Manusia itu tidak memiliki kemutlakan. Manusia itu tidak memiliki sifat absolut. Jadi sebaik apapun yang ada pada manusia, itu selalu ada kekurangannya. Kalaupun tidak kurang, tapi terbatas. Dan keterbatasan itu adalah kekurangan sesungguhnya. Kemudian dilanjutkan, wa annahu muhitun bin nasi. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu muhitun, menguasai, meliputi, ya, menguasai, meliputi, mengcover bin nasi, mengcover semua manusia. Jadi manusia tidak bisa menjangkau Allah, tapi Allah menjangkau semuanya. Ini dari pernyataan dalam kalimat ini. Kenapa manusia tidak bisa menjangkau Allah? Karena quwwatal aqli mahdudatun, kemampuan berpikirnya terbatas. Nah, Allah lah yang bisa menjangkau semua manusia. Fi qawlihi, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan manusia, di hadapan makhluk, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang makhluk. Artinya Allah mengetahui apa yang tampak dari makhluk itu. Jadi kalau di sini digunakan kata depan dan belakang, itu sama dengan ini kamera ini melihat saya. Ya, kamera melihat saya, bukan saya lihat kamera. Kamera itu melihat saya, kamera bisa menangkap bagian depan saya. Tapi kamera tidak tahu di belakang saya. Ya, dia hanya melihat di depan saya saja. Di belakang saya tidak melihat dia. Begitu juga Anda melihat saya dari tatapan layar ini saja. Di belakang layar Anda nggak lihat saya. Tapi Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Artinya yang zahir maupun yang batin. Yang nyata-nyata maupun yang tersembunyi. Itu Allah mengetahui.
wala yuhituna bihi ilma, sedangkan manusia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjangkau Allah. Karena itu dilanjutkan dalam catatan ini, wa kafa bil mu'minina syughlan ayyatadabbaru fi makhluqatihi. Karena itu kafa itu cukuplah, ya. Maka cukuplah bil mu'minina bagi orang-orang beriman itu syughlan untuk menyibukkan diri. Karena itu cukuplah kamu sibuk menyibukkan diri ayyatadabbaru untuk memikirkan, untuk merenungkan fi makhluqatihi, merenungkan makhluk-makhluk Allah. Nah, cukup di situ saja. Liyastadillu ala wujudihi, dengan memikirkan makhluk-makhluk Allah itu agar kamu menemukan bukti, ya. Di sini ada kata yastadillu, itu dari kata dalla, dalil. Dalil itu bukti. Liyastadillu, untuk menemukan bukti, menemukan argumentasi ala wujudihi, terhadap atau atas wujud Allah. Jadi dengan memikirkan makhluk-makhluk itu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada. Wa qudratihi, dan Allah itu berkuasa. Wa hikmatihi, dan Allah itu memiliki kebijaksanaan. Jadi dari memperhatikan makhluk-makhluk itu, kita akan sadar bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu maha bijaksana. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran itu ketika kita menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, kita mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau sia-sia menciptakan makhluk ini. Tidaklah sia-sia engkau menciptakan alam semesta ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, dan jagalah kami, bebaskanlah kami dari siksa neraka. Kenapa ada kata-kata subhanaka? Mungkin saja pernah terlintas di dalam pikiran kita ketika menyaksikan alam semesta, tidak berpikir oleh kita bahwa ini ciptaan Allah. Ini kan audien ini banyak anak muda ini. Kalau sedang rekreasi ke pantai, ke gunung-gunung, itu paling kan mengagumi indahnya gelombang di pantai, mengagumi indahnya pepohonan di gunung, hanya gitu aja. Oh hebat, oh bagus, hanya gitu aja. Mungkin lupa tidak sampai pada ingatan bahwa yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengucapkan subhanaka. Ketika kita melihat keindahan itu, subhanallah, maha suci ya Allah, maha suci Allah zat yang maha pencipta ini. Maka dalam ayat tadi dilanjutkan faqina adzabannar, kita mohon perlindungan kepada Allah agar dibebaskan dari neraka. Karena jangan-jangan ketika kita memperhatikan makhluk-makhluk tadi, muncul juga misalnya, wah ini karena pepohonan ini karena saya sirami maka menjadi indah seperti ini. Hewan-hewan ini karena saya beri makan, akhirnya hidupnya segar-segar, gemuk-gemuk. Jadi kita lalu mengatakan selalu saya. Nah, jangan-jangan itu. Ketika kita mengatakan saya, kita lupa bahwa bersamaan dengan itu Allah yang menghendaki. Maka kita mengucapkan faqina adzabannar, ya Allah, jangan-jangan sikap saya kemarin itu adalah sikap yang salah di hadapan-Mu ya Allah, maka bebaskanlah kami, bebaslah aku dari
siksa api neraka. Ya, saya kira ini catatan sudah selesai, sudah habis. Saya kembalikan lagi, silakan. Mungkin ada komentar atau ada catatan-catatan. Silakan Mas Faisal. Monggo bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, mungkin jamaah sudah menikmati istirahat mungkin ya. Mungkin cukup Ustadz. Ya, silakan. Ya, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua audiens, semua partisipan. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai keterbatasan dan kekhilafan saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Aminullah El-Hadi. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila banyak salah dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.